Sementara itu calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan Senin depan ia akan datang ke Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama. Pernyataan ini disampaikan Ahok saat belusukan ke Pejaten Timur, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Ahok menjelaskan sebagai warga yang baik, ia harus memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri sebagai saksi guna kepentingan penyelidikan. Meski demikian, Ahok mengaku baru mengetahui kabar pemanggilannya dari media dan belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bareskrim. Ya kita akan datang. Kita akan datang Senin katanya. Aku juga dengarnya di Mata Naswa. Saya kasih tahu, saya nggak tahu. Mungkin pagi, saya belum lihat jamnya, tapi pasti datang. Warga negara yang baik kalau dipanggil minta keterangan apapun harus datang, wajib. Sejumlah mantan aktivis era reformasi 1998 mengajak masyarakat menyuarakan aspirasi secara damai pada unjuk rasa 4 November mendatang. Ditemui usai bertamu ke rumah dinas Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Kamis siang, 14 orang aktivis reformasi tahun 98 lalu berharap agar unjuk rasa yang digelar 4 November esok berjalan aman dan damai. Masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya diharapkan tetap menahan diri dan tidak terpancing isu provokasi yang menyinggung SARA. Mereka pun meminta polisi tetap tegas menjalankan fungsinya selaku penegak hukum. Jika ditemukan ada pihak-pihak yang mencoba menghasut pengunjuk rasa untuk berbuat anarkis. Itu ketemu dengan Bapak Kapolri, itu kita memberikan dukungan, support, supaya kepolisian itu bersikap tegas, independen, dan berani mengambil sikap kalau ada potensi-potensi dari unjuk rasa yang anarkis. Tanggapan dari Pak Kapolri? Pak Kapolri appreciate dengan dukungan dari teman-teman 98. Pemirsa, hari ini Bareskrim Mabes Polri meminta keterangan dari Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab. Untuk mengetahui informasi terkini seputar pemeriksaan Rizik Syihab, segera kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rangga Samudra dari Bareskrim Polri. Cikal, bagaimana jalannya pemeriksaan Rizik Syihab siang ini? Ya, hingga saat ini pemeriksaan terhadap Muhammad Rizik Syihab, Imam Besar dari Front Pembela Islam, masih terus berlangsung. Dari pukul 13 tadi, artinya sudah kurang lebih 4 jam lamanya Rizik Syihab diperiksa di Bareskrim Polri saat ini. Dan ada tahapan-tahapan pemeriksaan Rizik Syihab kali ini. Karena Rizik Syihab kali ini dipanggil sebagai saksi ahli agama. Jadi nantinya pihak Bareskrim akan memutar kembali bagaimana pernyataan dari Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama. Lalu nanti pihak dari Bareskrim akan meminta bagaimana pandangan dari Rizik Syihab dari pandangannya dari saksi ahli agama. Dan kemudian ini juga dilakukan cukup penting mengingat Rizik Syihab merupakan imam besar dari FPI selaku pelapor yang adanya dugaan dari penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi dari Kabareskrim Aridono Sukmanto, ia juga tadi mengatakan selain memeriksa Rizik Syihab, ia juga nanti saat ini akan mengundang pihak dari Kemenkumham tentunya untuk menelisik lebih jauh apakah pernyataan dari Basuki Cahayapurnama bisa dikatakan ada indikasi tindakan pidana atau tidak. Jadi sejauh ini kami pun di sini masih menunggu proses dan perkembangan dari pemanggilan Rizik Syihab di Bareskrim Polri ini. Ya, Cikal, sudah sejauh mana kasus dugaan penistaan agama ini ditangani oleh Mabes Polri? Iya, selain memanggil Rizik Syihab sebagai saksi ahli, sampai dengan saat ini Bareskrim Polri juga telah memanggil kurang lebih 22 saksi ahli. 22 saksi ahli ini terdiri dari 3 saksi ahli, yaitu ahli pidana, kemudian saksi ahli tata bahasa, dan kemudian saksi ahli dari agama. Dan ini dirasakan penting karena tentu saja ini pelaporan ini adalah pernyataan dari Basuki Cahayapurnama, sehingga penting adanya dari ahli tata bahasa untuk menentukan apakah benar pernyataan
dari Basuki Cahayapurnama ini mengandung unsur pidana. Kemudian dari hukum pidana juga telah didatangkan. Kemudian saat ini saksi ahli dari agama Habib Rizik juga dipanggil ke Bareskrim, dan selain 22 saksi ahli yang telah dipanggil oleh Bareskrim, saat ini Bareskrim memang masih dalam tahap menentukan apakah pernyataan dari Ahok ini mengandung unsur pidana, dan kemudian Bareskrim juga tadi menjamin bahwa pemeriksaan atau tindak lanjut dari kasus ini tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dan kemudian langkah yang akan dilanjutkan dalam waktu dekat ini adalah memanggil Ahok atau Basuki Cahayapurnama ke Bareskrim Polri. Bareskrim telah memberikan atau melayangkan surat pemanggilan kepada Basuki Cahayapurnama yang nantinya akan dilaksanakan pemeriksaan atau pemanggilan terhadap Ahok ini pada tanggal 7 November 2016 atau hari Senin. Jadi putaran dari pemeriksaan dari kasus ini memang baru sampai di situ, pemanggilan saksi ahli, kemudian pada tanggal hari Senin tanggal 7 November nantinya akan dilakukan pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama. Ani. Baik Cikal, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian laporan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rangga Samudra dari Bareskrim Polri. Embung atau area penampungan air yang dibuat di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ditargetkan rampung pada Desember tahun ini. Jika sudah selesai, embung Kapuk Muara bisa mengurangi banjir di kawasan tersebut. Saat ini pengerjaan embung sudah mencapai 75%. Dan berikut laporan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto dan Andriansyah. Banyak hal yang dilakukan untuk mencegah suatu wilayah dari banjir selain tentunya memastikan saluran air di wilayah tersebut baik dan juga bebas dari hambatan. Ini juga harus adanya penampungan air atau bisa disebut juga embung. Dan salah satunya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah membuat embung di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, di mana saat ini terpantau bahwa pengerjaan embung di lahan seluas 3.000 meter persegi ini sudah terlihat ada luas kolam di sini mencapai 2.000 meter persegi. Kemudian di sini juga sudah ada satu buah alat berat eskavator berjenis amfibi yang saat ini target pengerjaannya sedang melakukan pendalaman dari embung ini karena ditargetkan bahwa embung ini memiliki kedalaman mencapai 6 meter ke bawah. Dan ditargetkan penyelesaiannya ini embung dapat selesai pada Desember 2016 pada akhir tahun ini. Dan seperti fungsi dari waduk sebenarnya sama dengan fungsi embung, tapi memang luasnya lebih kecil. Embung ini nantinya akan menampung dan juga mengontrol air, di mana nanti embung ini akan menjadi tampungan dari arah Jalan Muara Kapuk. Nanti airnya akan ditampung di sini jika hujan. Kemudian dari embung ini akan dialirkan sedikit demi sedikit ke arah penghubung di Vikamas, yang Vikamas ini terkoneksi langsung dengan pompa di Pantai Indah Kapuk 2. Jadi dalam jangka panjang bahwa fungsi dari embung ini adalah untuk meminimalisir banjir yang ada di Kapuk Muara. Selain itu sebenarnya seperti fungsi waduk lainnya adalah embung ini menjadi tempat tampungan air tawar yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh warga untuk pengairan dari pertanian dan juga fungsi penampungan air tawar lainnya. Dan memang diharapkan juga nantinya Pemprov DKI Jakarta juga dapat membuat taman-taman di sekitar embung ini, sehingga seperti Waduk Peluit, nanti embung ini juga menjadi salah satu pusat rekreasi bagi warga Jakarta dan khususnya bagi warga Kapuk Muara di Penjaringan, Jakarta Utara ini. Tezar Aditya, Rio Cornelianto, dan pilot drone Rizky Andrianto, Berita 1, Jakarta. Kedatangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan disambut hangat oleh warga asli Kelurahan Pejaten Timur. Kondisi itu berbeda dengan kunjungan Ahok ke Rawabelong, Kebonjeruk kemarin yang mendapatkan penolakan. Kampanye Ahok ke Rawabelong dilakukan oleh puluhan warga yang tidak diketahui asalnya. Mereka berteriak dan membawa spanduk penolakan terhadap Ahok. Petugas kepolisian yang melakukan pengamanan langsung menghalau warga agar tidak dapat mendekat dan menyerang Ahok. Petugas lainnya langsung mengevakuasi Ahok ke lokasi yang lebih aman. Sementara di hari keempat kampanye Ahok di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan, justru disambut hangat oleh warga sekitar. Dalam kunjungannya, Ahok ingin melihat kondisi wilayah Pejaten Timur yang tengah dalam proyek pembebasan banjir sekaligus mendengarkan keluh kesah warga. Sekitar 50 lebih aparat gabungan yang terdiri dari Polsek Pasar Minggu dan Polres Jakarta Selatan turut mengamankan belusukan Ahok kali ini. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya aksi anarkistis penolakan terhadap Ahok.
sedikit saja untuk lapangan juga. Kali. Jangan sampai ada longsoran tanah atau tanaman. Karena kan ini terlalu padat kan, alat berat nggak mungkin masuk. Kayak tadi juga kan tangga gitu tinggi, dia bikinin layering untuk pegangan, tapi kalau nggak buat tangga kan kasihan juga orang. Misalnya dia merancang jalan waktu jangan aspal aja, harusnya kiri kanan tetap ada tangga. Jadi tengahnya aja yang buat gitu. Oh ya tentulah karena kita juga nggak mau terulang kejadian yang sudah terjadi itu. Nampaknya ini berlangsung sampai kapan ya Pak? Ya berlangsung setiap ada kunjungan aja. Jadi kita kan nggak tahu kegiatannya bapak-bapak itu. Sementara itu calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan Senin depan ia akan datang ke Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama. Pernyataan ini disampaikan Ahok saat belusukan ke Pejaten Timur, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Ahok menjelaskan sebagai warga yang baik, ia harus memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri sebagai saksi guna kepentingan penyelidikan. Meski demikian, Ahok mengaku baru mengetahui kabar pemanggilannya dari media dan belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bareskrim. Ya kita akan datang Senin katanya. Aku juga dengarnya di Mata Naswa. Saya kasih tahu, saya nggak tahu. Mungkin pagi, saya belum lihat jamnya, tapi pasti datang. Warga negara yang baik kalau dipanggil minta keterangan apapun harus datang, wajib. Sejumlah mantan aktivis era reformasi 1998 mengajak masyarakat menyuarakan aspirasi secara damai pada unjuk rasa 4 November mendatang. Ditemui usai bertamu ke rumah dinas Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Kamis siang, 14 orang aktivis reformasi tahun 98 lalu berharap agar unjuk rasa yang digelar 4 November esok berjalan aman dan damai. Masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya diharapkan tetap menahan diri dan tidak terpancing isu provokasi yang menyinggung SARA. Mereka pun meminta polisi tetap tegas menjalankan fungsinya selaku penegak hukum. Jika ditemukan ada pihak-pihak yang mencoba menghasut pengunjuk rasa untuk berbuat anarkis. Karena nanti embung ini akan menjadi tampungan dari arah Jalan Muara Kapuk. Nanti airnya akan ditampung di sini jika hujan. Kemudian dari embung ini akan dialirkan sedikit demi sedikit ke arah penghubung di Vikamas, yang Vikamas ini terkoneksi langsung dengan pompa di Pantai Indah Kapuk 2. Jadi dalam jangka panjang bahwa fungsi dari embung ini adalah untuk meminimalisir banjir yang ada di Kapuk Muara. Selain itu, sebenarnya seperti fungsi waduk lainnya adalah embung ini menjadi tempat tampungan air tawar yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh warga untuk pengairan dari pertanian dan juga fungsi penampungan air tawar lainnya. Dan memang diharapkan juga nantinya Pemprov DKI Jakarta juga dapat membuat taman-taman di sekitar embung ini, sehingga seperti Waduk Peluit, nanti embung ini juga menjadi salah satu pusat rekreasi bagi warga Jakarta dan khususnya bagi warga Kapuk Muara di penjaringan Jakarta Utara ini. Teza Raditya, Rio Cornelianto, dan pilot drone Rizky Andrianto, Berita 1, Jakarta. Kedatangan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan disambut hangat oleh warga asli Kelurahan Pejaten Timur. Kondisi itu berbeda dengan kunjungan Ahok ke Rawabelong, Kebonjeruk kemarin yang mendapatkan penolakan. Kampanye Ahok ke Rawabelong dilakukan oleh puluhan warga yang tidak diketahui asalnya. Mereka berteriak dan membawa spanduk penolakan terhadap Ahok. Petugas kepolisian yang melakukan pengamanan langsung menghalau warga agar tidak dapat mendekat dan menyerang Ahok. Petugas lainnya langsung mengevakuasi Ahok ke lokasi yang lebih aman. Sementara di hari keempat kampanye Ahok di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Ridono Sukmanto, ia juga tadi mengatakan selain memeriksa
Rizik Syihab, ia juga nanti saat ini akan mengundang pihak dari Kemenkumham tentunya untuk menelisik lebih jauh apakah pernyataan dari Basuki Cahayapurnama bisa dikatakan ada indikasi tindakan pidana atau tidak. Jadi sejauh ini kami pun di sini Ani masih menunggu proses dan perkembangan dari pemanggilan Rizik Syihab di Barreskrim Polri ini. Ani. Ya, Cikal, sudah sejauh mana kasus dugaan penistaan agama ini ditangani oleh Mabes Polri? Iya, Ani, selain memanggil Rizik Syihab sebagai saksi ahli, sampai dengan saat ini Barreskrim Polri juga telah memanggil kurang lebih 22 saksi ahli. 22 saksi ahli ini terdiri dari 3 saksi ahli, yaitu ahli pidana, kemudian saksi ahli tata bahasa, dan kemudian saksi ahli dari agama. Dan ini dirasakan penting karena tentu saja ini pelaporan ini adalah pernyataan dari Basuki Cahayapurnama, sehingga penting adanya dari ahli tata bahasa untuk menentukan apakah benar pernyataan dari Basuki Cahayapurnama ini mengandung unsur pidana. Kemudian dari hukum pidana juga telah didatangkan. Kemudian saat ini saksi ahli dari agama Habib Rizik juga dipanggil ke Barreskrim, dan selain 22 saksi ahli yang telah dipanggil oleh Barreskrim, saat ini Barreskrim memang masih dalam tahap menentukan apakah pernyataan dari Ahok ini mengandung unsur pidana, dan kemudian Barreskrim juga tadi menjamin bahwa pemeriksaan atau tindak lanjut dari kasus ini tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dan kemudian langkah yang akan dilanjutkan dalam waktu dekat ini adalah memanggil Ahok atau Basuki Cahayapurnama ke Barreskrim Polri. Barreskrim telah memberikan atau melayangkan surat pemanggilan kepada Basuki Cahayapurnama yang nantinya akan dilaksanakan pemeriksaan atau pemanggilan terhadap Ahok ini pada tanggal 7 November 2016 atau hari Senin. Jadi putaran dari pemeriksaan dari kasus ini memang baru sampai di situ, pemanggilan saksi ahli. Kemudian pada tanggal hari Senin, tanggal 7 November, nantinya akan dilakukan pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama. Ani. Baik, Cikal, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian laporan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rangga Samudra dari Barreskrim Polri. Embung atau area penampungan air yang dibuat di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ditargetkan rampung pada Desember tahun ini. Jika sudah selesai, embung Kapuk Muara bisa mengurangi banjir di kawasan tersebut. Saat ini pengerjaan embung sudah mencapai 75%. Dan berikut laporan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto dan Andriansyah. Banyak hal yang dilakukan untuk mencegah suatu wilayah dari banjir selain tentunya memastikan saluran air di wilayah tersebut baik dan juga bebas dari hambatan. Ini juga harus adanya penampungan air atau bisa disebut juga embung. Dan salah satunya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah membuat embung di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, di mana saat ini terpantau bahwa pengerjaan embung di lahan seluas 3.000 meter persegi ini sudah terlihat ada luas kolam di sini mencapai 2.000 meter persegi. Kemudian di sini juga sudah ada satu buah alat berat eskavator berjenis amfibi yang saat ini target pengerjaannya sedang melakukan pendalaman dari embung ini karena ditargetkan bahwa embung ini memiliki kedalaman mencapai 6 meter ke bawah. Dan ditargetkan penyelesaiannya ini embung dapat selesai pada Desember 2016 pada akhir tahun ini. Dan seperti fungsi dari waduk sebenarnya sama dengan fungsi embung, tapi memang luasnya lebih kecil. Embung ini nantinya akan menampung dan juga mengontrol air. Itu ketemu dengan Bapak Kapolri, itu kita memberikan dukungan, support, supaya kepolisian itu bersikap tegas, independen, dan berani mengambil sikap kalau ada potensi-potensi dari unjuk rasa yang anarkis. Tanggapan dari Pak Kapolri? Pak Kapolri appreciate dengan dukungan dari teman-teman 98. Pemirsa, hari ini Barreskrim Mabes Polri meminta keterangan dari Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab. Untuk mengetahui informasi terkini seputar pemeriksaan Rizik Syihab, segera kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rangga Samudra dari Barreskrim Polri. Cikal, bagaimana jalannya pemeriksaan Rizik Syihab siang ini?
Ya, hingga saat ini Ani, pemeriksaan terhadap Muhammad Rizik Syihab, imam besar dari Front Pembela Islam, masih terus berlangsung. Dari pukul 13 tadi, artinya sudah kurang lebih 4 jam lamanya Rizik Syihab diperiksa di Barreskrim Polri saat ini. Dan ada tahapan-tahapan pemeriksaan Rizik Syihab kali ini, karena Rizik Syihab kali ini dipanggil sebagai saksi ahli agama. Jadi nantinya pihak Barreskrim akan memutar kembali bagaimana pernyataan dari Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama, lalu nanti pihak dari Barreskrim akan meminta bagaimana pandangan dari Rizik Syihab dari pandangannya dari saksi ahli agama. Dan kemudian ini juga dilakukan cukup penting mengingat Rizik Syihab merupakan imam besar dari FPI selaku pelapor yang adanya dugaan dari penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi dari Kabarreskrim